Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab 2 Tawarik pasal 5 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Kita akan mulai dengan ayat yang pertama. Maka selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo untuk rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud, ayahnya, dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Allah. Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan ke-7 berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkat tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerup-kerup. Jadi kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat di tabut itu, sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya, sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar. Dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri, lepas dari giliran rombongan masing-masing. Demikian pula para penyanyi, orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus dan dengan seracap, gambus dan kecapinya, bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, seracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam teks ini sekitar 480 tahun yang lampau, ketika Musa menabiskan kemah pertemuan, dalam Keluaran 40 ayat 34 dijelaskan bahwa awan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah itu. Nah, kemiripan peristiwa itu juga terjadi saat Tuhan memutuskan untuk diam dalam bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Keputusan Tuhan itu membuktikan bahwa Ia ingin selalu dekat dengan umatnya. Ia berada di tengah-tengah umatnya, bukan dalam kesementaraan, tetapi dalam keabadian. Sebab itu, rumah Allah adalah tempat di mana semua orang mendapatkan kesempatan untuk diberkati dan menikmati persekutuan dengan Allah. Menghayati makna rumah bagi Allah sebagai tempat untuk tinggal di antara umatnya membuat Salomo takjub dan mempersiapkan sebaik-baiknya penabisan rumah Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan. Salomo menguduskan dirinya beserta umat-umat Tuhan yang
hadir. Para imam yang melayani ditempati sesuai dengan bagian dan pelayanan mereka masing-masing. Dan mereka harus dikuduskan sebelum mengambil bagian dari pelayanan tersebut. Salomo mempersiapkan korban-korban yang tak terhitung banyaknya dan terbaik sebagai persembahan yang kudus bagi Tuhan. Barulah setelah itu mereka masuk dalam penabisan rumah Tuhan dengan puji-pujian syukur kepada Tuhan. Dan pada saat itulah rumah Tuhan dipenuhi dengan awan kemuliaan Tuhan. Tanda bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari perenungan di atas kita dapat belajar bersama bahwa bagaimana Tuhan yang sama yang kita sembah hadir dan bertata di atas semua doa, pujian dan penyembahan kita. Contoh yang dikerjakan Salomo yang semestinya kita kerjakan juga, yaitu dengan mempersiapkan sebaik-baiknya pelayanan yang sudah dipercayakan bagi kita. Kemudian berkorban bagi setiap pelayanan Tuhan yang dipercayakan bagi kita saat ini. Baik itu waktu, tenaga, maupun materi yang mungkin bisa kita berikan bagi pelayanan yang dipercayakan hari ini. Dan juga tidak boleh lupa menguduskan diri kita sebelum mengambil bagian di dalam pelayanan. Artinya sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hidup kita tidak boleh sembrono atau suka-suka, baik dalam berbicara maupun dalam tingkah laku kita. Sehingga ketika hidup kita dipersiapkan dengan sebaik-baiknya bagi pelayanan Tuhan, maka di saat kita berdoa, di saat kita ibadah, di saat kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan hadir dan bertata di atas setiap doa dan pujian penyembahan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur melalui perenungan hari ini, Bapa, di dalam nama Yesus, bahwa awan kemuliaan Tuhan itu turun menaungi setiap pujian dan penyembahan di dalam setiap ibadah umat-Mu ketika kami mempersiapkan hidup kami, mempersiapkan ibadah kami dengan sebaik-baiknya. Di situ Engkau Allah hadir dan berada di tengah-tengah kami. Terima kasih buat contoh Salomo buat kami hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah dan iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah bersyukur, dan tetap teruslah percaya. Tuhan memberkati.